Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada siang hari ini. Kasih dan kemurahan Tuhan kiranya selalu dilimpahkan dan tidak habis-habisnya dalam kehidupan saudara semua. Dalam Kolose 3 ayat 17 tertulis, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Ada satu pertanyaan buat kita semua, saudara. Apakah kita sering kali memisahkan hidup kita menjadi ibarat dua buah kotak? Satu kotak berisi hal-hal rohani, yaitu kehidupan kita di gereja, kehidupan saat komsel, berdoa, baca Alkitab, dan semacamnya. Dan kotak kedua adalah kotak sekuler, yang isinya kegiatan kita dalam bekerja, berbelanja atau mencuci piring, bersih-bersih di rumah, menyapu lantai, traveling, dan sebagainya. Apakah kondisi yang demikian memisahkan hidup kita dalam dua kotak menjadi kebiasaan kita atau ada di dalam mindset kita? Kita sering merasa bahwa Tuhan hanya ada di kotak yang pertama, atau kehidupan ibadah itu hanya ada di kotak yang pertama, kotak rohani. Padahal tidak demikian, saudara. Seluruh aspek kehidupan kita itu sebenarnya adalah rohani. Seluruh aspek hidup kita adalah merupakan ibadah kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 17 ini dikatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Kata segala sesuatu di sini berarti semua hal. Tidak ada satu pun pengecualian. Kalau kita sedang mencuci piring, cuci piring itu berarti menurut ayat ini kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, itu berarti bahwa kita mengerjakannya untuk Tuhan. Dan kalau kita mengerjakannya untuk Tuhan, maka itu adalah sebuah ibadah, karena kita mendedikasikannya untuk Tuhan. Ada sebuah quote mengatakan, "Kalau kamu sedang menyapu jalan, lakukanlah pekerjaan menyapu jalan itu dengan sedemikian rupa, sebaik-baiknya, sampai seluruh malaikat di sorga bertepuk tangan melihat kamu menyapu jalan dengan begitu baik." Nah, di sini saudara kembali kita perhatikan ayat ini. Jadi apapun yang kita lakukan, sebenarnya itu adalah persembahan kita, ibadah kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kehidupan ibadah itu bukan hanya ketika kita berada di gereja, bukan hanya ketika kita ikut ibadah persekutuan, bukan hanya ketika kita membaca Alkitab, berdoa, bukan. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan dalam perkataan, perbuatan kita, itu adalah ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Maka dari itu, saudara, kalau kita berkata-katalah yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kita memperkatakan perkataan yang membangun, bukan gosip, bukan fitnah, bukan kata-kata yang merendahkan, mengejek, menghina, tapi kata-kata yang memberkati, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang penuh hormat kepada orang atau kepada sesama kita. Ketika kita bekerja, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tugas tanggung jawab kita, kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan, karena kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita bekerja di kantor, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita bekerja di pabrik, kita lakukan juga yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita bekerja atau berstatus sebagai bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, kita melakukan semuanya dengan yang sebaik-baiknya. Pada saat ini bukanlah hal yang aneh ada bapak rumah tangga di mana istri atau ibu yang bekerja, sedangkan bapak atau suami ada di rumah menjaga anak-anak.
Tidak jadi masalah, jangan merasa malu dengan status yang demikian. Yang terpenting adalah kita melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu kita dedikasikan untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaan buat kita, saudara. Kalau seandainya Tuhan Yesus dapat kita lihat secara kasat mata ada di samping kita, karena Tuhan Yesus selalu beserta kita sesuai dengan janjinya. Nah, kalau kita bisa melihatnya dengan mata jasmani kita ada di samping kita, apakah kita akan melakukan kegiatan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita dengan cara yang sama yang biasanya kita lakukan? Apakah kata-kata kita akan sama dengan kata-kata yang biasa kita ucapkan ketika Tuhan Yesus dapat kita lihat ada di samping kita? Mari saudara, lakukan yang terbaik. Hidup kita ini adalah ibadah. Karena itu berbuat yang baik, berkata yang baik. Lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan adalah merupakan ibadah kepadamu, merupakan sebuah persembahan kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Kalau selama ini kami bertindak asal-asalan, berkata-kata yang sembrono yang tidak kami pikirkan, tidak kami pertimbangkan terlebih dulu. Kami selalu melakukan segala sesuatu dengan sembarangan saja. Kami menjadi pribadi yang alim di gereja, tapi di luar gereja menjadi lalim. Ampuni kami Tuhan. Kami mengerti bahwa hidup kami seluruhnya dalam segala aspek adalah ibadah, adalah persembahan kepadamu. Kami mau hidup memuliakan nama-Mu Tuhan dalam segala perkataan dan perbuatan kami setiap hari. Pimpin kami Roh Kudus menjadi selalu menyenangkan hati Tuhan dalam segala apa yang kami buat dan katakan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.